Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Selamat datang di ruang virtual. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching untuk menyelesaikan tugas kita di demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Nah, pada kesempatan kali ini, proses coaching ini saya, Gustina Fitriani, sebagai pengamat, Ibu Safrina sebagai coach, dan Ibu Rizayani sebagai coachee. Nah, sebelum kita melakukan sesi coaching nanti, saya ingin sampaikan dulu kepada ibu-ibu bahwa proses coaching ini direkam, namun rekamannya ini murni hanya digunakan sebagai tugas pembelajaran saja dan nanti akan dinilai oleh fasilitator. Jadi Bapak Ibu-ibu di sini bisa dengan bebas dan leluasa, tidak perlu khawatir. Nah, sebelum kita melakukan praktik coaching, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan bahwa dalam sesi coaching ini ada rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual yang menjadi acuan saya sebagai pengamat untuk mengamati dan juga nanti fasilitator dalam menilai. Nah, yang pertama sekali, rubrik penilaian ini nanti di proses coaching ini saya akan melihat apakah praktik coaching yang ibu-ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi kita akan melihat tujuannya, identifikasi masalah yang ada, lalu rencana aksi dari si coachingnya dan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Jadi saya juga akan mengamati nanti coach bagaimana memandu proses coaching ini, mengarahkan si coachee dalam proses coaching tersebut. Nah, baik, sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya kepada Ibu Safrina sebagai coach. Nanti ketika proses coaching berjalan, itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Baik, Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi nanti si coachee ini bisa memunculkan ide-ide kreatifnya dalam menyelesaikan masalahnya. Dan ini nanti dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, semoga coachee ada solusi dari permasalahannya dan bisa mood lagi, bisa ada solusi dari permasalahannya. Begitu, Bu. Oke, baik, Bu Safrina. Jadi Bu Safrina ingin meningkatkan kompetensi coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, jadi nanti Bu Safrina juga akan mendengarkan secara aktif, Bu ya, dan juga akan presence juga di sini. Jadi dari 3 kompetensi coaching, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam proses coaching kali ini, Bu? Ya, saya ingin mengobservasi dari coaching kali ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti indikator capaiannya itu akan berhasil, akan nampak dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi yang ingin diobservasi pada kesempatan kali ini adalah dalam keterampilan Ibu Safrina mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee, Bu ya. Yeah. Oke, baik. Indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot ini seperti apa, Bu? Saya harapkan nanti Bu Rizayani sebagai coachee bisa memunculkan ide-ide baru yang akan membuatnya lebih kreatif dalam mengambil keputusan yang nanti akan berdampak pada keseharian dalam menjalankan tugas-tugasnya di sekolah. Oke, baik sekali Bu Safrina.
semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil yang ingin diharapkan oleh coach. Baik Ibu Safrina, saya persilahkan kepada Ibu Safrina sebagai coach dan juga Ibu Rizayani sebagai coach melakukan praktik coaching di ruang virtual ini selama 20 sampai 30 menit. Kepada Ibu Safrina dan Ibu Rizayani dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Selamat siang menjelang petang hari ini. Bu Rizayaninya terkendala lagi dengan jaringan, beliau terpental lagi keluar. Kita tunggu saja beberapa saat lagi berusaha masuk kembali. Oke, silakan dilanjutkan kembali Bu Safrina. Selamat siang menjelang sore Bu Rizayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Safrina. Senang bisa bertatap muka walaupun di ruang virtual seperti ini. Sehat Bu? Baik, jadi suasananya hari ini agak terpental ya dari Jimit-nya ya. Iya nih jaringannya Bu, kali Bu ya. Jaringan nih lagi kurang pas karena angin sepertinya di tempat saya agak sedikit ini ya, lebih kencang hari ini nih kayaknya. Ya. Baik, kita mulai coaching kita hari ini Bu Riza ya. Baik Bu. Ini saya lihat nih Bu Rizayani sepertinya kelihatan lesu, tidak bersemangat. Ini kira-kira ada apa nih Bu Riza? Bisa diceritakan sedikit ke saya? Kira-kira ada apa? Iya nih Bu Safrina, sedikit melelahkan sepertinya karena memang sekarang keadaan di sekolah lagi banyak kegiatan karena juga lomba FSCM. Bisa dikeraskan sedikit suaranya Bu Riza? Iya nih Bu, sepertinya saya sedikit kelelahan. Baru selesai ujian UTS, persiapan juga untuk lomba persiapan untuk perpisahan yaitu kegiatannya nanti dilakukan setelah Lebaran. Tapi selalu menganjurkan untuk persiapan mulai dari sekarang sebelum puasa karena nanti setelah Lebaran itu waktunya singkat sekali karena beberapa hari setelah Lebaran itu aktif sekolah langsung perpisahan atau mungkin langsung FLCN. Jadi mungkin agak sedikit kelelahan, keteteran juga mungkin karena kejar-kejaran juga mau bulan puasa gitu Bu Safina. Jadi dengan kegiatan-kegiatan tersebut itu mungkin kami sudah dibagi tugas untuk guru seni, sudah dibagi tugas guru seni kelas 1 dengan tugas bidang yang sudah diberikan, kelas 2 juga seperti itu, saya juga seperti itu. Dan mungkin saya sedikit kelelahan, sedikit repot nih Bu, karena mungkin tugasnya bareng-barengan gini Bu ya, tugas guru penggerak, tugas untuk perlombaan perpisahan, tugas untuk perlombaan FLSUN, jadi mungkin agak ribet ini Bu. Mungkin sedikit ribetnya karena teman-teman rekan guru yang mungkin yang masih muda-muda di sekolah nggak mau terlalu ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan, mungkin itu yang membuat saya sedikit ribet gitu Bu Safrina. Jadi mungkin saya juga udah tanya langsung ke kesiswaannya, mungkin ada guru-guru yang mungkin ikhlas membantu sampai sore karena memang ini kan harus kejar-kejar
tayang karena bulan puasa, mungkin itu yang agak sedikit mengganjal di hati saya karena kegiatannya sudah menumpuk seperti ini, Bu Safina. Itu mungkin masalah yang sekarang saya hadapi. Oke, baik. Jadi yang dapat saya tangkap dari unek-unek Bu Riza tadi, berarti banyaknya kegiatan-kegiatan sekolah yang melelahkan, akhirnya membuat Bu Riza repot. Sementara kegiatannya itu setelah Lebaran, tapi latihannya dari sekarang. Begitu Bu Riza? Iya, betul sekali, Bu Sabrina. Iya. Kemudian memang tugasnya sudah dibagi masing-masing. Ada tugas yang apa itu nanti persiapan bareng-bareng mengenai perpisahan, FLS 2N. Jadi yang menjadi masalah Bu Riza sekarang, saya tangkap dari pernyataan Bu Riza tadi, teman-teman muda yang di sekolah tidak mau ikut membantu. Begitu Bu Riza? Iya, benar sekali Bu Safina. Jadi untuk kegiatan perlombaan FLS 2N itu memang sudah dijadwalkan untuk setiap guru seni, 3 orang guru seni di sekolah gitu. Jadi mungkin untuk perlombaan sudah di kotak-kotakin ini untuk tugas-tugasnya, untuk bidang-bidangnya juga untuk bidang perlombaan. Mungkin yang saya sedikit agak repot di bagian persiapan untuk perpisahannya, Bu, karena seperti yang sering kami rasakan di sekolah, itu kalau misalnya kita mengerjakannya ya guru-guru seni aja, ya kan, yang kelihatannya kalau perpisahan, ya udah guru seni, guru bahasa Indonesia gitu. Padahal nggak seperti itu, karena kan untuk perpisahan nggak cuma ya kalau misalnya nggak susah, agak susah didampingin anak-anak latihan nari atau yang seni yang lainnya atau baca puisi yang lainnya, bisa guru-guru lain mungkin rekan guru lain bisa membantu di bagian-bagian persiapan dekorasi atau bagian-bagian yang bisa terbantu lah gitu. Karena saya yakin guru-guru di sekolah itu mungkin lebih kreatif juga dari guru seni. Dan yang saya rasakan guru-guru ini nggak mau repot, jadinya nggak mau terlalu aktif ya. Jadi seakan-akan saya nggak bisa, jadi saya nggak akan dipakai. Biasanya kepala sekolah melihatnya seperti itu, siapa yang mau, dia yang bisa. Padahal bukan seperti itu ya Bu Safina ya. Yang dia malah kadang itu yang lebih mampu gitu. Jadi di sekolah saya guru-guru yang muda ini mungkin saya bukan menyalahkan gitu teman-teman yang guru muda-muda di sekolah. Hanya saja mungkin yang bisa membantu sampai sore kegiatan sore itu seharusnya guru-guru yang muda ini. Iya. Senior mungkin sudah sedikit lelah lah kalau udah pulang sekolah jangan balik lagi ke sekolah gitu. Mungkin itu yang sering saya rasakan dan saya juga sudah mencari solusi bersama teman guru yang mungkin yang sering aktif di sekolah. Itu memang sepertinya tidak ada jalan keluar gitu. Jadi seakan kalau misalnya kami lapor ke kepala sekolahnya biar diatur, jadi nanti seakan kami melaporkan yang kejelekan-kejelekan yang ada ya. Gitu. Padahal yang sering terjadi memang kewalahan kalau misalnya orang itu aja, guru bahasa Indonesia dan guru seni aja yang harus aktif untuk persiapan perpisahan gitu. Itu mungkin yang buat saya dan teman-teman kewalahan mungkin gitu Bu Sabrina. Jangan waktu deadline terkejar seperti ini kan, mau bulan puasa. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu kira-kira berapa personil semua guru-guru di sekolah Ibu, mulai dari tendik dan tenaga kependidikan? Untuk guru honornya saja itu 25 orang, Bu Safina. Orang. Terus PNS-nya juga sama, kurang lebih sama tendiknya 100-an ada lah Bu. Ya, baik. Betul sekali Bu Rizayani.
sepertinya kalau kita melihat dari sumber daya sekolah itu sangat memungkinkan untuk sebuah kerjasama yang baik dalam menyelesaikan sebuah kegiatan-kegiatan yang sangat bagus di sekolah ya. Tapi ini seperti Bu Rizayani katakan tadi bahwa masih ada yang istilahnya tidak menanggapi dengan penuh tanggung jawab. Istilahnya kalau acara perpisahan itu kan kebanyakan seni yang ditampilkan. Jadi otomatis mereka yang lebih dominan itu guru bahasa Indonesia atau guru seni itu yang capek gitu maksudnya Bu Riza ya. Tapi sementara yang muda-muda ini bahkan kadang ada yang tidak open ketika kita menegur ataupun berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mengatakan apa tindakan yang lebih baik, seolah-olah kita menjelekkan kawan-kawan tersebut. Jadi ada rasa ketimpangan yang terjadi nanti seolah-olah timbul kubu di sekolah. Begitu Bu Rizayani ya? Benar sekali Bu. Ya. Jadi terkait dengan permasalahan yang Bu Rizayani hadapi, kira-kira idealnya yang Bu Rizayani inginkan suasananya bagaimana untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik? Jadi mungkin sebelum kegiatan dilaksanakan itu juga sudah dibentuk panitia-panitia untuk kegiatan. Jadi yang saya lihat gitu seharusnya ideal ya kalau sudah dibentuk panitia semua akan baik-baik saja. Dan yang terjadi malah sudah dibentuk panitia, malah yang kerja juga sama, yang orang itu aja gitu. Mungkin itu yang sangat sulit untuk dipecahkan. Jadi bukan setahun 2 tahun lagi selama saya di sekolah tersebut memang ya seperti itu aja gitu. Yang bawa anak perpisahan jalan ke luar biren juga orang itu aja. Yang aktif di sekolah saat kegiatan juga orang-orang itu aja. Jadi itu memang sepertinya belum ada jalan keluar nih Bu Safrina. Nah, kepala sekolah sendiri malah sudah pernah turun tangan sampai buat absen kalau misalnya untuk persiapan anak-anak latihan untuk persiapan walaupun nanti persiapan kegiatannya dilakukan setelah Lebaran ya persiapannya mulai dari sekarang sudah dibuat absensi juga gitu siapa yang hadir guru-guru yang hadir untuk membantu memang tidak tidak diindahkan lah gitu padahal kepala sekolahnya sendiri sudah turun tangan. Ya. Jadi kan walaupun sudah dibuat panitia kegiatan, sudah dibuat jadwal absen, maksudnya siapa saja yang akan memandu anak-anak latihan, itu kan semuanya sudah dibuat. Nah, kan tapi kan dari Bu Rizayani karena sudah melihat fenomena atau keadaan yang muncul dari sebuah kegiatan, akhirnya ada ketimpangan, ada yang respon, ada yang tidak respon, ada yang menganggap itu alah biar aja guru seni atau guru bahasa Indonesia. Kan Bu Rizayani dalam hati punya sebuah motivasi, punya sebuah keinginan. Apa sih Bu Rizayani inginkan sehingga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Rizayani alami. Ini kan intern Bu Rizayani, otomatis Bu Rizayani tahu seluk-beluk sekolah, misalnya berkawan dengan ini cara yang terbaik, mendekatkan kawan dengan ini, caranya gini. Kan Bu Rizayani udah tahu itu, trik-triknya itu sepertinya yang idealnya itu bagaimana Bu Rizayani? Mungkin gini Bu Safrina, mungkin saya sudah pernah mencoba gitu membaca keadaan guru ini maunya dia seperti apa. Kira-kira kalau misalnya dikasih tugas yang kepanitiaan di bidang ini lebih mudah untuk melakukannya. Jadi sudah terbaca sebenarnya beberapa guru yang memang mau dan mampu untuk melakukan kegiatan kepanitiaan yang sudah ditugaskan. Hanya saja untuk prosesnya ini kalau di hari H-nya mungkin
semua guru mau gitu membantu di hari hanya. Tapi untuk proses sebelum kegiatannya ini yang buat kewalahan untuk datang ke sekolah, untuk menghabiskan waktu lah setengah hari sampai sore di sekolah, itu yang agak sulit di untuk kerjasamanya sampai sore hari itu yang susahnya Bu Safina. Tapi kalau untuk hari hanya mungkin semua guru di sekolah mau gitu, mau ikut membantu. Untuk persiapannya ini yang susah Bu. Nah, tapi nanti untuk hari H semuanya mau ikut membantu untuk hari H. Sementara sekarang kan dalam tahap-tahap persiapan itu ada yang tumpang tindih siapa saja yang mau. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, di sini kan Bu Rizayani bisa melihat kompetensi-kompetensi guru yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Seperti mampu di bidang agama, mampu di bidang seni, mampu di bidang itu. Kan Bu Rizayani idealnya itu guru-guru yang mampu atau mempunyai kompetensi itu bisa bisa terus membantu kegiatan itu. Harapan Bu Rizayani itu sebenarnya bagaimana idealnya dengan kondisi tersebut? Kan mereka tuh punya masing-masing kompetensi seperti Bu Rizayani katakan barusan. Halo Bu Rizayani. Sepertinya terpental. Terpental lagi Bu Rizayani, kita tunggu lagi beliau balik. Ya. Ya Bu Riza. Jaringan Bu Rizayani kurang kondusif hari ini ya. Suaranya juga tidak terdengar jelas di pendengaran saya. Jadi di sini dapat saya rangkum berarti kan tadi Ibu Rizayani kan sudah idealnya ingin latihan-latihannya kan sudah ada panitia kegiatan yang sudah dibagi. Terus sudah dibuat absen-absen untuk siapa saja nanti yang menjadi piket untuk memandu anak-anak latihan. Kan semuanya itu sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, yang berdasarkan dari trik yang tadi, yang solusi yang telah dilakukan atau langkah-langkah kebijakan yang telah diterapkan di sekolah. Jadi bagaimana sih menurut Bu Rizayani apa langkah-langkah terbaik yang dilakukan dengan rekan sejawat sehingga mereka itu kompak untuk memberikan latihan kepada peserta didik Bu Rizayani? Itu mungkin cara yang paling ampuh itu misalnya untuk bidang puisi, misalnya di bagian puisinya guru bahasa Indonesianya ada kebetulan di sekolah saya ada 7 orang guru bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak mesti 7 orang guru bahasa Indonesia datang ke sekolah untuk latihan anak. Satu orang saja gitu, yang penting didampingi gitu. Nggak masalah. Tapi jadinya ujung-ujungnya nanti puisinya yang latih guru seni lagi gitu. Jadi mungkin jalan-jalan yang paling baik itu adalah dari guru bahasa Indonesianya sendiri harus kirim gitu satu orang guru bahasa Indonesia untuk datang di sore hari untuk ngelatih anak-anak yang baca puisi tersebut. Jadi jangan nanti bebannya
seharusnya di guru bahasa Indonesia, jadinya nanti guru seni juga yang jadi terbeban untuk melatih anak-anak baca puisi. Jadi itu Sabrina yang mungkin agak sedikit kewalahan saya dan teman guru seni yang berapa orang di sekolah itu sebenarnya yang membuat kewalahan. Misalnya seperti Maulid Nabi, seharusnya yang lebih mampu melatih medikenya itu kan guru agama ya, mungkin lebih ngerti lah di bidangnya. Nanti ujung-ujungnya kami lagi yang mendampingi gitu. Anak-anak udah datang di sore ini. Terus guru yang seharusnya mendampingi untuk melatih tadi salawat badar itu seharusnya guru agama. Karena guru agamanya tidak datang, jadi ujung-ujungnya orang-orang ini lagi, kami lagi yang buat salah. Baik, jadi kondisi yang ideal yang Bu Rizayani harapkan yaitu misalnya untuk bidang puisi. Berarti kan di situ ada 7 orang guru bahasa Indonesia. Jadi mereka nanti melatih siswa tersebut, bahkan nanti harus ada salah satu dari mereka yang datang sore untuk membimbing. Jadi jangan ujung-ujungnya nanti guru mapel yang lain yang memandu puisi tersebut. Begitu idealnya Bu Rizayani kan? Ya, terus misalnya untuk acara-acara keagamaan lain seperti Maulid, itu kan yang berperan guru agama. Jadi seharusnya memang guru agama tersebut yang melatih untuk satu bidang selawat badar. Namun maksudnya tidak bertutup kemungkinan bahkan nanti ada guru yang seni yang memang mampu dia untuk melatih dalam bidang-bidang selawat badar tersebut seperti di sekolah saya. Nah, jadi itu ideal yang Ibu Rizayani harapkan supaya nanti setelah dibagi-bagi tugas nih, jadi mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kan? Jadi seperti yang telah Ibu Rizayani katakan, apakah Ibu Rizayani sudah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan misalnya stakeholder di sekolah atau kepala sekolah? Apakah sudah melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu Riza hadapi? Iya, mungkin kalau misalnya koordinasi selalu Bu, karena setiap ada masalah atau ada kejanggalan atau ada ada sesuatu yang nggak enak lah gitu di kami yang sering di sekolah ini, itu kami sering berkoordinasi dengan wakil kesiswaannya dulu. Itu sangat ditanggapi. Malah wakil kepala sekolahnya sendiri itu juga kewalahan Bu. Jadi gimana nih ya kita buat biar guru-guru ini memang mau gitu ikut serta untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sudah inilah kasih tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi memang agak susah, saya saja agak riweh kan, apalagi wakil kepala sekolahnya sendiri aja mengeluh gitu Bu. Bisa dibilang agak sedikit bandel kalau di luar kelas, misalnya memang tanggung jawab untuk kelas ya rekan guru-guru tersebut memang tanggung jawabnya luar biasa. Tapi untuk jam tambahan seperti ini di luar jam mengajarnya di kelas itu memang agak susah untuk harus khusus datang ke sekolah untuk latih, itu agak susah memang Bu. Jadi kepala sekolahnya mungkin kalau saya lebih sering koordinasinya sama wakil kesiswaannya, nanti wakil kesiswaannya baru berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi memang agak sedikit susah kayaknya untuk membentuk ya. Ya, baik. Tadi kan Bu Rizayani sudah mengatakan bahwa akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Namun dalam hal ini lebih lebih berbobot di bidang kesiswaannya dulu, begitu ya. Jadi untuk mengambil solusi atau untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut kan Bu Rizayani mau berkonsultasi dulu dengan bidang kesiswaan. Nah, kira-kira rencananya nih kapan nih Bu Riza?
Kapan Ibu Riza mau bertemu dengan bidang kesiswaan, mengingatkan kegiatannya dimulai dari sekarang. Bahkan nanti acaranya di habis Lebaran, jangan sampai di bulan puasa nanti kita semua capek kan, tidak bisa melatih dengan optimal siswa kita kan. Jadi kira-kira rencananya Bu Riza itu untuk menghadap bidang kesiswaan nih kira-kira kapan Bu? Kalau menghadap berkoordinasi itu baru-baru ini juga saya kasih tahu lagi progresnya sebenarnya seperti apa yang sudah jalannya gitu. Jadi memang selalu saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah ya. Jadi mungkin solusi dari mereka juga mungkin jalanin aja dulu, latih aja dulu gitu. Sebisanya Bu Riza gitu. Coba latih aja dulu, nanti gimana kurangnya baru kita cari pelatih lain kalau memang nggak sanggup. Jadi ya gitu aja Bu solusinya, karena memang udah kewalahan juga kan untuk memaksakan orang untuk datang sore-sore itu memang agak susah. Sebenarnya kalau dibilang keluhannya ya anak kita juga sama gitu kan. Cuma ya mau gimana, kita nggak bisa memaksakan Bu. Ya mungkin kita jemput, seperti kita jemput siswa nggak mau datang latihan, kita jemput ke sekolah. Sekarang saya yang terpental Bu Riza. Sepertinya memang di Biren cuacanya lagi ini Bu ya, mendung terus angin ya, jadi mungkin jaringan juga. Ini kan di tempat saya listriknya udah padam, jadi ini saya sambung dengan hotspot. Semoga jaringannya bersahabat ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kan Bu Rizayani juga mengatakan bahwa sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi mereka mengatakan bahwa karena ini targetnya masih lama untuk acara, berarti jalani aja dulu, kan gitu. Nah, jadi menurut Bu Riza, ya kan, ini kan butuh kekompakan. Ini kan satu tim butuh kekompakan untuk mewujudkan acara tersebut supaya berjalan dengan lancar, walaupun waktunya masih panjang, masih lama kan. Nah, kira-kira Bu Rizayani ada nggak langkah-langkah dari Bu Rizayani yang lain untuk menambah solusi-solusi yang telah dikemukakan oleh kepala sekolah barusan? Dari Bu Rizayani sendiri, apakah ada sedikit trik atau strategi yang Bu Rizayani ambil supaya acara ini berjalan dengan lancar ke depannya? Bisa ditambahkan satu poin lagi dari jalani aja dulu tadi ketika kepala sekolah kan? Mungkin kalau langkah-langkah yang harus dilakukan ini mungkin satu-satunya cara, misalnya setiap guru yang tadinya sudah ditugaskan kita biarkan saja gitu, jangan udah nggak ada yang dampingin, kita coba untuk dampingin karena kasihan anak-anak, biar aja, jadi biar lebih terasa mungkin nggak ada yang latih, betul-betul nggak latih, nanti siapa yang ini ya, nanti juga yang guru ini yang udah dikasih tanggung jawab yang jadinya yang salah. Jadi mungkin itu langkah jitu yang harus dilakukan, walaupun sebenarnya sedikit kejam dan nggak tega ya Bu Sof, tapi memang sepertinya harus dilakukan seperti itu. Karena nggak ada cara lain memang. Sudah beberapa cara yang dilakukan memang nggak ada jalan keluarnya kan. Kepala sekolah sendiri sudah turun tangan, wakil kepala sekolahnya sendiri sudah turun tangan, nggak ada solusinya ya, sepertinya harus seperti itu gitu.
Ya, baik sekali ide yang muncul dari Bu Rizayani. Berarti dia yang melatih berarti harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap siswa yang dibimbing tersebut. Begitu Bu Riza ya? Dapat saya tangkap dari statement Bu Riza barusan ya. Nah, saya rasa Bu Riza sudah menghendaki suasana idealnya seperti apa. Jadi selain dengan kepala sekolah mengatakan biarkan saja berjalan dulu apa adanya, terus juga sudah berkoordinasi dengan wakil kurikulum tadi kan, sampai Bu Riza menemukan ide kreatifnya, berarti orang yang melatih itulah orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut supaya acaranya nanti berjalan dengan maksimal. Baik Bu Riza, terima kasih untuk ide-idenya yang telah muncul supaya nanti kegiatannya berjalan dengan lancar, semuanya dapat kompak demi kemajuan sekolah ya. Terus saya tunggu loh nanti sharing-sharing kita lagi nanti terkait. Sepertinya Bu Riza sudah putus connect. Bentar-bentar putus Bu Riza ya. Baik Bu Riza, berarti Bu Riza juga sudah mengemukakan ide-ide kreatifnya nanti untuk mendukung supaya kegiatan-kegiatan di sekolah nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu Riza, nanti saya tunggu ya sharing-sharingnya lagi tentang terkait hal-hal yang telah Ibu Riza akan lakukan, baik yang sudah dilakukan, baik yang akan dilakukan demi suksesnya acara Bu Riza ke depannya. Baik Bu Riza, terima kasih untuk coaching kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik ya. Begitu antusias, begitu hidup suasananya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach mengalir secara natural, suasananya baik sekali ya kan. Dari pengamatan saya, Ibu Safrina sebagai coach tadi sudah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan Ibu Rizayani sebagai coachee. Jadi Bu Rizayani juga tadi menyampaikan banyak ide-ide kreatif dan Bu Safrina di sini juga berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Rizayani dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan. Nah, Ibu Safrina, saya ingin bertanya beberapa hal terkait selesainya proses coaching tadi ya. Jadi di awal tadi Ibu mengatakan bahwa ada kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah menurut yang Ibu lakukan tadi ketika proses coaching berjalan, apakah indikator mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah tercapai sesuai dengan yang Ibu inginkan atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi? Bagaimana Ibu Safrina? Kalau saya lihat untuk pertanyaan berbobotnya, sebisa mungkin saya sudah menggali potensi yang ada pada coachee, namun dalam hal ini mungkin karena kekompakan yang kurang dari coachee, sehingga coachee dalam memunculkan ide-ide kreatifnya itu terlihat memang sudah ada, namun belum maksimal, dalam memunculkan ide-ide kreatif yang berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan barusan. Namun saya sangat merespon dengan baik. Berarti coachee saya di sini sudah memiliki sebuah komitmen
untuk membuat acara tersebut sukses dengan memunculkan ide kreatifnya walaupun belum maksimal sepenuhnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi Ibu Safrina berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berusaha menggali ide-ide kreatif dari Ibu Rizayani sebagai coachee. Dari pengamatan saya tadi juga banyak muncul ide-ide kreatif yang disampaikan oleh Bu Rizayani. Alur tirtanya juga semua tahapannya terselesaikan dengan baik ya, tujuannya jelas, identifikasi masalahnya juga ada, rencana aksi dari coachingnya ada, dan tanggung jawab dari coachingnya juga ada. Nah, baik Ibu Safrina, jadi dari coaching tadi kita fokus pada pertanyaan berbobot nih, berdasarkan hasil percakapan tadi ya sebelum sesi coaching dilaksanakan. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu hal lain yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu menjadi coach tadi? Hal apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selain berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot? Ada nggak hal lain, kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi biar lebih mantap jadi seorang coach gitu. Ada nggak Bu? Sebenarnya banyak sekali kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan supaya nanti saya menjadi coach yang bisa lebih baik ke depannya, yaitu dengan menjalin kemitraan yang lebih dekat lagi dengan coachee saya, dengan cara saya tidak melabel coachee saya. Saya ingin membuat suasana seperti penuh dengan rasa mitra yang baik. Terus saya juga ingin melakukan apa itu artinya kesadaran diri saya atau presence saya penuh terhadap coaching saya selama coaching berlangsung. Itu ingin saya tingkatkan kembali. Oke, baik Ibu Safrina, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Kita di sini masih belajar jadi coach ya, mungkin dengan sering latihan, jam terbang yang tinggi, pengalaman yang mengajarkan, dari hasil refleksi, kita juga akan sedikit demi sedikit bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu Safrina, Ibu Rizayani atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan sesi coaching kali ini dengan Coach Ibu Safrina dan Ibu Rizayani. Saya Gustina Fitriani sebagai pengamat, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.